Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi koperasi, di mana aplikasi koperasi ini memiliki struktur database sebagai berikut. Di sini kita akan membuat beberapa modul atau bagian ya yang digunakan untuk membangun aplikasi koperasi tersebut. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu modul atau tabel anggota. Nah, di dalam tabel anggota strukturnya seperti ini. Di dalamnya terdapat nomor anggota sebagai primary key, nama anggota, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, handphone, nomor identitas, dan password. Kemudian ada jenis simpanan. Dan di dalam tabel jenis simpanan ada field ID jenis sebagai primary key, kemudian ada jenis simpanan dan ada jumlah. Berikutnya ada tabel pengambilan. Nah, pengambilan ini fungsinya adalah untuk mengambil data yang sudah mengambil dana yang sudah disimpan, disimpan ya. Nah, di dalamnya terdapat ID ambil sebagai primary key, tanggal, nomor anggota, jumlah, dan user ID. Selanjutnya ada tabel pinjaman detail. Nah, di strukturnya ada ID pinjaman sebagai primary key, kemudian ID cicilan, file cicilan, angsuran, bunga, tanggal bayar, dan jumlah bayar. Selanjutnya pinjaman header. Nah, pinjaman header ini adalah turunan dari detail pinjaman ini adalah turunan dari pinjaman header. Di dalamnya ada ID pinjaman, tanggal, nomor anggota, jumlah, lama, bunga, dan user ID. Nah, selanjutnya simpanan. Untuk struktur simpanan antara lain ID simpanan, tanggal, nomor anggota, ID jenis, jumlah, user ID. Terakhir adalah user. Nah, user ini fungsinya agar bisa masuk ke dalam sistem. Kita punya dua field, user ID sebagai primary dan password. Oke, setelah kita mengetahui struktur database-nya, selanjutnya kita akan melihat rancangan dari aplikasi koperasi ini. Jadi rancangannya adalah ketika user login ya. Jadi kita harus buat halaman login terlebih dahulu ya. Kemudian dia melakukan login, apakah sukses? Kalau dia sukses, dia masuk ke indeks PHP. Kalau tidak, maka dia masuk ke tampilkan pesan, login kembali. Nah, kalau dia yes ya, kemudian dia masuk ke indeks PHP. Nah, kalau dia mau logout, dia langsung masuk ke halaman login kembali. Seperti itu ya. Nah, di dalam indeks PHP ada beberapa menu ya. Yang pertama adalah menu laporan. Nah, di dalam menu laporan ada menu halaman jenis simpanan, halaman anggota, dan halaman user untuk laporannya. Oke, yang kedua ada menu master. Menu master antara lain halaman jenis simpanan, halaman anggota, dan halaman user. Kemudian ada lagi menu transaksi, yaitu di dalamnya terdapat halaman simpanan, halaman pengambilan, halaman pinjaman, dan halaman bayar pinjaman. Oke, baik, kita buat terlebih dahulu di sini untuk login dan indeks PHP-nya. Oke, kita mulai. Kita buat sebuah file baru di dalam Sublime. Oke. Ini kita bikin file baru, kita simpan, save as, kita bikin modul baru saja ya. Kita bikin folder baru bernama simpan pinjam koperasi simpan pinjam. Nah, sini kita simpan sebuah file baru bernama login.php. Save. Nah, karena login ini berkaitan dengan
database, maka kita harus buat terlebih dahulu file koneksi. Kita bikin file baru, kita simpan sebagai file koneksi .php. Nah, kemudian kita buatkan halaman utamanya, simpan, lepas index.php. Oke, simpan. Dari halaman login, dari halaman koneksi kita buat koneksinya. Pertama, kita masukkan sebuah variabel baru bernama username sama dengan root. Oh ya, jangan lupa ya, ini kita kasih tanda PHP-nya dan ditutup. Kemudian password sama dengan kosong saja. Ada lagi servernya adalah localhost. Berikutnya database-nya sama dengan adalah Koperasi Simpan Pinjam. Database-nya koperasi saja ya, koperasi. Oke. Selanjutnya kita lakukan koneksi. Selanjutnya kita buat variabel koneksi. Kita kasih nama variabel connect. Kemudian isinya adalah fungsi MySQL connect. Oke, di dalamnya kita panggil masing-masing variabel. Yang pertama adalah servernya, localhost. Setelah itu kita panggil username-nya, kemudian password, dan yang terakhir adalah database. Kita simpan. Langkah selanjutnya kita buat koneksinya sudah jadi ya. Kita buat login PHP. Untuk mempersingkat waktu, saya ambil kode dari latihan sebelumnya. Nah, di sini saya akan jelaskan kode tersebut ya. Jadi kita bikin sebuah form baru bernama login proses. Nanti kita bikin juga ya file bernama login proses. Metodenya adalah post. Nah, kemudian kita buat table username ya. Untuk table ini ada 1, 2, 3 baris. Nah, 3 baris dia memiliki 1, 2 kolom. Jadi tabel pertama sebagai baris pertama sebagai username. Nah, ini inputnya. Kemudian dia punya variabel username. Baris kedua dia punya password ya. Kita kasih inputnya password, namanya juga password. Nah, baris ketiga kita gunakan untuk membuat login. Nah, jadi di login ini nanti variabel ini akan kita kirim ke login proses. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita buat sebuah file baru. Kita simpan ya, save as dengan nama login proses .php. Login proses .php. Oke, kita save. Nah, jadi nanti setelah dari sini ya, dia akan muncul ke sini. Oke. Baik, kita buat terlebih dahulu kode PHP-nya. Ini kita masukkan file koneksi, kita ikutkan di sini. .php.
kita panggil variabel dari file login ini, yaitu variabel username dan password. Kita masukkan ke dalam variabel username. Ini adalah string post, kemudian ini nama variabelnya username, ya, untuk password juga sama, false. Sini lupa kutip 1. Berikutnya kita butuh variabel login yang isinya adalah mengkoneksikan ke dalam database. Kita gunakan fungsi mysql connect ini ya. Kita gunakan query mysql query. Di dalamnya kita panggil select all from users, nama tabelnya ya, where. Nah, ini kita cocokkan dulu ya dengan database-nya. Database-nya adalah user ID, password. Di sini user ID, where user ID sama dengan, kita ambil dari sini string user name and password sama dengan string password. Jangan lupa kita panggil variabel connect yang ada di file koneksi ini ya, supaya terhubung. Langkah berikutnya adalah mengecek apakah record tersebut ada dengan menggunakan variabel check. Isinya adalah mysql underscore 6 rows, kemudian string check. Oh, ini ada kesalahan di sini. Tuh, 6 rows, kita panggil string login di koma. Kemudian kalau sudah dicek ketemu atau tidak, berikutnya adalah kita lihat hasilnya. String hasil sama dengan gunakan fungsi mysql page array. Sini string login titik koma. Langkah berikutnya kita lakukan pengecekan apakah username memasukkan field kosong di dalam input loginnya. Caranya dengan menggunakan if jika string username sama dengan kosong and ya, atau dan ya, string password sama dengan kosong. Lantas apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah di sini echo username atau password harus diisi. Oke, selanjutnya kita berikan link untuk kembali. Karena saya di sini menggunakan murni PHP ya.
Jadi saya tidak akan fokus ke dalam JavaScript atau ke dalam CSS, tapi kita gunakan murni PHP. Makanya di sini kita lakukan segalanya dengan bentuk PHP, dengan kode PHP. Oke, kita buat di sini linknya href untuk kembali ke login PHP. Kembali. Dan di sini kita masukkan login titik PHP. Oke, ini harus kutip satu ya. Nah, kemudian jika else if ya, else if jika ini ada yang salah, belum ditutup. Oke, jika string check lebih dari 0 ya, ini mengartikan bahwa dia ada satu record atau ada 2 record atau 3 record yang ditemukan gitu ya. Jadi checknya ini adalah rows, jumlah baris yang ditemukan, jumlah record yang ditemukan berapa gitu ya. Kalau recordnya lebih dari 0, 1, 2, 3, nah maka dia ditemukan. Apa yang dilakukan? Nah, selanjutnya di sini kita buat sebuah kode. Kita mulai sebuah session, gunakan session start, kemudian masukkan session dengan index username, isinya adalah variabel username yang dari login tadi. Kemudian yang kedua, status isinya adalah login. Jadi menyatakan bahwa dia sedang login atau aktif boleh. Oke, berikutnya kalau sudah 0 sudah benar, berarti dia diarahkan ya dengan menggunakan kode header location ke index PHP. Ya, jadi nanti kalau sudah benar dia masuk ke sini, gitu ya, masuk ke index PHP. Kemudian koma. Nah, jika salah else ya, apa yang dilakukan? Maka tampilkan pesan login gagal. Kemudian kita kasih link untuk kembali. Ulangi. Jadi masuk ke login PHP. Nah, di sini juga ditambahkan BR biar ke bawah. Baik, kalau sudah kita periksa lagi kodenya dari atas. Oke, dari username string post. Oh, ini sorry, ini bukan tanda kurung seperti ini ya, tapi gunakan kurung yang seperti ini, bracket. Oke, string password username koneksi select all from user
where user ID, username, password, dan password. Oke, kita coba, kita cek file save, kemudian kita buka browsernya, kita tampilkan login .php. Oke, untuk pertama kita coba terlebih dahulu ya, mengecek apakah ini kode ini bisa berjalan atau tidak. Ini username dan passwordnya kita kosongkan atau kita masukkan saja salah satunya, login. Ternyata masih error di line ketiga. Oh ya, dia tidak boleh menggunakan kutip satu karena ada di dua kutipnya. Oke, seperti ini kita save. Continue. Nah, login gagal. Kita ulangi, login, username atau password harus diisi kembali ya. Jadi kita masukkan username admin, passwordnya di database saya masukkan admin juga, dan kita klik login. Oke, dia berhasil masuk ke indeks PHP ya, karena di sini indeks PHP masih kosong ya, jadi dia tetap ditampilkan tapi dengan keadaannya. Selanjutnya kita akan membuat halaman indeks. Di dalam halaman indeks ini kita bikin terlebih dahulu judulnya dengan menggunakan header 1, closing header 1. Judulnya adalah aplikasi sistem informasi koperasi sederhana, diikuti dengan garis untuk pemisahnya, kemudian kita tambahkan atribut line sama dengan center. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus membatasi orang yang ingin melakukan bypass atau masuk ke dalam indeks tapi tanpa login. Nah, cara pembatasannya adalah dengan menggunakan session. Pada waktu login proses, ya kini kita sudah buat ya, sessionnya kita sudah buat bernama username dan status aktif gitu ya. Jadi kita punya dua session. Nah, session inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai filter. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke indeks. Oke, langkahnya adalah kita gunakan kode PHP. Kemudian di sini kita masuk ke session start. Di dalam session start berikutnya kita masukkan filternya menggunakan if ya. If not is set ya. Kalau tidak ada variabel variabel session status ya, status, maka apa yang dilakukan gitu, seperti itu ya. Yang dilakukan adalah kalau nggak ada variabelnya, kita kembalikan ke halaman login. Untuk mengembalikan dengan menggunakan fungsi header, kemudian di sini location, kita panggil login.php. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Selanjutnya kita buat sebuah tabel dengan bentuk tabelnya sebanyak 3 baris dan 2 kolom. Tiga baris, 2 kolom. Kita masukkan di sini dd. Baris pertama kita gunakan untuk home atau link ke home.
ke halaman ke rumahnya ya, ke halaman indeks. Kolom kedua kita gunakan untuk title atau navigasinya. Di sini kita gunakan href sama dengan index.php. Oke. Di sini home. Kemudian di TD kedua kita masukkan titelnya adalah halaman utama. Kemudian tabelnya kita berikan beberapa atribut dengan menggunakan properti border sama dengan 1. Kemudian kita berikan untuk lebarnya adalah 80%. Coba kita lihat hasilnya. File save. Ini kita refresh. Ya, bentuknya akan seperti ini. Home, index.php ya. Halaman utama. Sistem aplikasi informasi koperasi sederhana. Kemudian di sini kita posisikan di tengah. Ya, halaman utamanya ada di sebelah kanan. Jadi align sama dengan center. Di sini align sama dengan right. Kita simpan. Lihat hasilnya seperti ini. Home halaman utama. Oke, ini typo ya. Sistem aplikasi informasi koperasi sederhana. Kita ganti judulnya jadi huruf kapital. Aplikasi sistem informasi koperasi sederhana. Simpan. Refresh lagi. Ya, seperti ini. Selanjutnya ini halaman utama. Di baris kedua kita masukkan TD atau kolom. Kolomnya ini kita gabung ya, gabung jadi satu dengan menggunakan atribut call span sama dengan 2. Ini kita buat link untuk menu utamanya ya. Link yang pertama adalah untuk menu master. Well, di sini kita masukkan master closing well. Oke, dalam masternya ada menu anggota closing OL. Kemudian kita copy saja anggota. Di sini ada pinjaman, jenis pinjaman. Yang berikutnya ada user. Ini untuk OL, untuk masternya. Oke, ini di bawah, sorry. Ini di bawah. Closing OL. Untuk menu yang kedua adalah transaksi. Transaksi, caranya sama. Tinggal kita copy paste di sini. Transaksi. Di dalam tabel transaksi kita buat yang pertama adalah pinjaman. Kemudian di sini transaksi yang kedua bayar pinjaman.
transaksi yang ketiga simpanan, kemudian transaksi yang keempat kita tambahkan pengembalian simpanan, closing OL. Menu yang ketiga kita gunakan untuk laporan. Dimana laporan ini kita buat menjadi 3. Pertama adalah laporan pinjaman OL, kemudian laporan anggota, dan laporan simpanan. Oke. Ini di sini salah. Kita masukkan lagi OL. Yang terakhir kita gunakan OL untuk membuat logout. Kita simpan, lihat hasilnya kan seperti ini ya. Kemudian di baris ketiga kita tambahkan TD lagi yang isinya adalah untuk membuat footer atau kakinya ya. Ini kita tuliskan saja copyright at 2020. Jangan lupa call span-nya, karena kita gabung 2 kolom menjadi 1, call span menjadi 2. File save, lihat hasilnya kan seperti ini. Oh, ternyata masih ada salah ya. Ini call span, oh bukan di TR, sorry, adanya harusnya di TD. Simpan, bordernya kita bikin 0 juga ya. Kemudian kita simpan, hasilnya akan seperti ini ya. Ini kita buat ke tengah dari line sama dengan center, kemudian di bawah, di atasnya kita kasih HR untuk pembatasnya. Simpan, kemudian kita lihat oke seperti ini. Oh, ini adanya di sini ya. Bentar, kita lihat dulu. HR horizontal. Oh, harusnya adanya di dalam TD. Ini kita ganti, adanya di dalam sini sebelum copyright. File save. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, demikian pembahasan kali ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.